Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aziza Fahmi. Saya mahasiswi dari TBIN 4B. NIM saya 12210193057. Di sini saya memberikan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran ini bernama Flipbook. Langkah awal untuk membuat media flipbook adalah mencari gambar cerita inspiratif yang berada di internet. Setelah itu, cetak gambar beserta teks dengan ukuran kertas F4. Setelah gambar semua tercetak, lalu kumpulkan menjadi satu dan akan dicetak menjadi sebuah buku. Dan flipbook siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Subtema tentang cerita inspiratif ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wafiqni amalan salihan maqbula waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sekarang kita mulai. Pelajaran kita kan tentang cerita inspiratif. Ada yang tahu apa itu cerita inspiratif? Tidak tahu, Bu. Ya, cerita inspiratif adalah sebuah cerita yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih maju. Paham? Paham, Bu. Di sini Ibu sudah membawakan beberapa contoh cerita inspiratif yang akan kita bahas hari ini. Ya. Gambar yang pertama atau cerita yang pertama adalah dari sang fotografer disabel. Sudah bisa dilihat gambarnya? Bisa dilihat ya, beliau ini tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, ya. Ibu akan membacakan cerita dari beliau. Disimak ya, didengarkan dengan baik. Jangan ada yang bermain sendiri. Namanya Ahmad Zulkarnain. Beliau berasal dari Banyuwangi. Umurnya 27 tahun. Beliau terlahir sebagai penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Ya. Beliau berkata, "Saya lahir sudah seperti ini. Waktu bayi, orang tua saya tidak terima saya dimasukkan ke kantong plastik untuk dibuang. Beruntung ada saudara yang mau merawat saya, tapi gak lama diambil lagi sama ibu. Lalu, sebelum menjadi seorang fotografer, Ahmad Zulkarnain bekerja sebagai penjaga warnet. Ya, penjaga warnet. Apa itu warnet? Tidak tahu. Warnet adalah warung internet. Ketertarikannya terhadap fotografi berawal dari pekerjaan sampingan yang diberikan bosnya. Jadi, beliau bekerja sebagai penjaga warnet. Bosnya memberikan pekerjaan sampingan kepada Zulkarnain atau
bekerja. Beliau pernah menimba ilmu di hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Memutuskan bekerja di kantor advokat. Di sanalah berani mencicil kamera. Beliau berkata, saya memberanikan diri mencicil kamera Canon 1100D dari harga 5,5 juta menjadi 7,5 juta karena dicicil. Dengan kamera itu, saya belajar mengulik kamera atau mengoperasikan kamera dengan memfoto pelanggannya. Paham? Saya beradaptasi sekitar 5 bulan. Saya mengoperasikan pakai mulut, hidung, dan ujung tangan untuk memutar lensa. Jadi beliau mengoperasikan kamera dengan mulut, dengan hidung, dan dengan ujung tangan. Ini dengan ini. Ya, bisa dilihat. Dengan kamera yang dimiliki, Zul bercita-cita bisa berkeliling dunia untuk memotret segala keindahan yang ada di dunia. Impiannya pun terwujud sampai sekarang. Hasil fotonya disorot media asing. Beliau berkata, tahun 2017, media internasional Al Jazeera menceritakan kisah kehidupan saya. Al Jazeera mengunggah video berdurasi 4,10 menit di akun Twitternya. Nah, sejak saat itu, beliau mulai dikenal. Bahkan Darwis Triadi, fotografer ternama Indonesia, ikut menghubunginya. Jalan itu pun membuka kesempatan bagi Zul untuk memamerkan hasil karya ke beberapa negara seperti Turki, Brazil, dan lain sebagainya. Atas segala yang telah ia dapat hingga saat ini, Zul mengungkapkan bahwa keterbatasan yang dipikul sejak lahir tak boleh menjadi batasan untuk melakukan apa saja yang ia inginkan dan cita-citakan. Bang Zul mengatakan, jadi jangan bermain sendiri ya, didengarkan. Jadi apapun bisa karena banyak cara untuk melakukannya. Ya, paham? Beliau berkata, menurut saya keterbatasan adalah sesuatu hal yang kita ciptakan sendiri. Apabila kita tidak memberikan ruang gerak bagi diri kita untuk membuktikan potensi kita, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang hebat. Paham? Jadi, dari cerita ini kita bisa mengambil intisari, kita harus tetap bersemangat. Ya. Lihat. Beliau ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi beliau bisa memotret, bisa menjadi fotografer terkenal, ya, sampai luar negeri. Jadi kita yang sempurna, kita harus semangat untuk melakukan apapun hal yang hebat, ya. Kita harus mencoba, kita harus kalau kalian gagal, jangan putus asa. Selalu dicoba, terus dicoba. Kan? Cerita yang kedua ini. Ini adalah beliau mantan office boy. Office boy tahu? Itu office boy memberi waktu untuk kalian berdiskusi mengenai simpati atau sebuah nilai yang harus kita terapkan dari dua cerita yang Ibu jelaskan tadi. Lalu tanggapan kalian sebagai seorang siswa, itu saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana?
harus saya ikuti, apa yang memotivasi saya untuk menjadi seperti pada cerita di sini. Paham? Silakan berdiskusi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai berdiskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu berikan waktu kepada setiap kelompok untuk maju ke depan, memberikan tanggapan atau memberikan simpati kalian atau empati kalian terhadap cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Silakan maju ke depan. Kasih, Bu. Menurut kami, kita sebagai siswa harus semangat belajar. Walaupun gagal, kita harus mencoba sampai berhasil. Dan cerita inspiratif yang telah dibacakan Bu Guru, kita sebagai manusia sempurna, kita harus bersemangat dalam melakukan dan mencoba segala hal. Terima kasih. Tepuk tangan yang bagus. Nah, jadi bisa disimpulkan kita sebagai manusia sempurna kita harus tetap semangat dalam melakukan segala hal, ya. Apapun yang belum kita coba kita harus mencobanya sampai berhasil. Jika kita gagal kita harus bangkit lagi, tidak berputus asa, kita harus mencoba lagi. Paham? Paham, Bu. Baik, dari pelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Baik, sekiranya cukup sekian pelajaran kita hari ini. Besok kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Ya, Bu. Sekian paparan cara penggunaan metode pembelajaran berbentuk flipbook dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.